Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Gani Saputra dari Teknik Elektronik B. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan dengan judul Implementasi Logika Fuzzy pada Sistem Kendali Suhu dan Kelembapan Udara untuk Ruangan Pengering Biji Kopi berbasis mikrokontroler. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Kecerdasan Buatan yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Gigih Priandoko. Baik, langsung saja saya presentasikan logika fuzzy ini dan mengolah ke dalam software MATLAB. Ya, jadi untuk ini saya mengambil jurnal implementasi logika fuzzy pada sistem kendali suhu dan kelembapan udara untuk ruangan pengering biji kopi berbasis mikrokontroler. Disusun oleh Saudara Bagus, Saudara Heri. Di sini kita bisa melihat metodenya adalah metode Mamdani. Terdapat 4 tahap mulai dari fazifikasi, fuzzy inference system, rule based, dan defusifikasi. Untuk inputnya ini terdapat 2 input, yaitu dari kelembapan dan suhu, dan memiliki 2 output, yaitu heater dan blower. Kelembapan dan suhu range-nya adalah 0 sampai 100 derajat Celcius, sedangkan untuk blower dan kipas, ya, ini blower dan heater maksud saya, itu semesta pembicaraannya adalah 0 sampai 255. Oke, MATLAB-nya sudah keluar. Langsung saja kita ketik fuzzy. Nah, sudah keluar ini untuk pengolah datanya fuzzy. Di sini kan masih ada 1 input dan 1 output, maka dari itu kita tambahkan dengan cara edit add variable input 1, lalu edit add variable output 1. Nah, di sistem logika fuzzy ini kita harus mengset di mana terdapat 2 inputan, yaitu suhu dan kelembapan, serta 2 output, yaitu heater dan blower. Langkah pertama adalah kita harus mengganti namanya dulu. Input 1 kita ganti dengan suhu. Input 2 kita ganti dengan kelembapan. Output 1 kita ganti dengan heater. Output 2 kita ganti dengan set blower. Oke, jika sudah, kita klik 2 kali di suhu. Maka muncul tampilan seperti ini. Kita akan mengedit atau memberikan inputan angka variabel dari parameter suhu ini. Yang pertama adalah ini, dingin. Maka dari itu kita rubah menjadi dingin. Saya menggunakan tipe trap MF. Lalu kita masukkan ini 0, 0, 15, 24. Kita enter. Sebelum itu kita harus mengganti range-nya dulu. Tadi kan 0 sampai 100, maka ditulis 0.100. 0 spasi 100. Oke, kita edit lagi. Nah, jadi seperti ini untuk dingin. Kita edit yang kedua, itu normal. Menggunakan trap MF. Kita input
15, 24, 27, 37. Oke, jadi seperti ini. Dan yang ketiga adalah panas. Sama menggunakan trap MF. Dan kita input 24, 37, 100, 100. Ya, jadinya seperti ini ya. Untuk kelembapan, yang pertama adalah variabel yang pertama adalah kering. Kita ganti menjadi kering menggunakan trap MF. Sama, saya menggunakan trap MF. Kita enter. Dan jangan lupa kita ganti range-nya. Oke, sudah. Ya, seperti ini. Lalu yang kedua adalah normal. MF2 kita ganti normal. Dan MF3 kita ganti basah. Ya, jadi seperti ini ya. Lanjut kita edit ke outputnya. Outputnya ini tadi parameternya adalah antara 0 sampai 255. Jadi kita ganti ke 0 dan 255. Jadi di sini ganti 255. Enter. Nah, oke. Untuk set heaternya awal kita ganti dulu menjadi ke normal. Oke. Yang kedua adalah hangat. Dan yang ketiga adalah panas. Oke. Lanjut kita set untuk yang blower. Blowernya yang MF1 ini, nah, kita ganti juga 255 ini. Lalu yang MF1 kita rubah menjadi lambat. Oke. Lalu yang kedua adalah MF kedua kita ganti menjadi normal. Oke. Dan yang ketiga kita ganti cepat. Oke ya, jadi kita cek lagi inputan suhu, kelembapan, heater, dan blower. Untuk suhu ya sama ya, untuk suhu logika fazinya seperti ini, untuk kelembapannya juga sama, untuk output heaternya sama, dan juga untuk blowernya juga sama ya. Jadi seperti itu. Jika sudah seperti ini, dilakukan apa? Kita lakukan untuk edit, klik edit, lalu kita klik rules. Nah, untuk di sini kita harus menginput logikanya. Ada if and then, ya kan? Maka dari itu kita langsung masukkan saja di rule base ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya.
If kelembapannya kering dan suhunya dingin, maka kipas lambat dan heaternya hangat. Oke, kita add rules. Jika kelembapannya kering, suhunya normal, maka kipasnya normal dan heaternya normal. Add rule. Jika kelembapannya kering dan suhunya panas, maka kipasnya cepat. Oke, add rule. Yang keempat, jika kelembapannya normal dan suhunya dingin, maka kipasnya lambat dan heaternya hangat. Oke, add rule. Kelima, jika kelembapannya normal dan suhunya normal, maka kipasnya normal dan heaternya normal. Add rule. Selanjutnya, jika kelembapannya normal dan suhunya panas, kipasnya cepat dan heaternya normal. Oke, add rule. Jika kelembapannya basah dan suhunya dingin, maka kipasnya cepat dan heaternya panas. Oke, add rule. Jika kelembapannya basah dan suhunya normal, maka kipasnya normal dan heaternya panas. Oke, add rule. Yang kesembilan, jika kelembapannya basah dan suhunya panas, maka kipasnya cepat dan heaternya hangat. Oke, add rule. Yang terakhir, jika kelembapannya basah dan suhunya panas, maka kipasnya cepat. Oke, heaternya kita on. Oke, add rules. Oke. Jika sudah kita input logikanya seperti ini, kita tinggal melihat hasilnya dari logika fuzzy dengan cara view, klik view, lalu kita klik rules. Nah, sudah muncul ya, ini untuk outputnya ya. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk inputannya, suhu 50, kelembapan 50 ya, misalkan seperti itu. Maka heaternya 41,4 dan blowernya 177. Coba kita based on PDF. Kelembapannya 60, suhunya 50. Oke, kita masukkan kelembapannya 60, suhunya 50. Oke. Maka, nah, di sini kita bandingkan heaternya akan bekerja di angka 53,2. Nah, sesuai gambar kalau di PDF 53,1 dan blowernya atau kipasnya di 176. 176 ya. Jadi sama ya. Untuk hasilnya bisa dilihat dari PDF dan hasilnya sama. Ya. Jadi jika suhunya 50, kelembapannya 60, maka heaternya 53,2 dan blowernya 176. Di sini kita bisa rubah-rubah juga. Misalkan inputnya saya kasih untuk suhunya 85. Maka nah ini sama. Jadi seperti itu ya. Dan untuk selain rules view ini tadi, kita juga bisa melihat surface-nya. Nah, ini surface-nya ya, bisa kita lihat mulai dari heater 50 sampai 150, kelembapannya 0 sampai 100, suhunya 0 sampai 100 ya. Jadi kita bisa melihat juga ini sebagai grafik yang 3 dimensi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini digunakan agar kita lebih memahami hasil dari logika fuzzy. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan tentang logika fuzzy. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan maupun tutorial, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.